Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Longsor tebing menutup akses jalan di Kampung Bojong, Bandung Barat. Nekat mencuri demi menghidupi anak, seorang ibu pencuri uang dan emas di Ciamis akhirnya dibebaskan. Tak terima hubungan asmaranya diakhiri, seorang pemuda di Bogor habisi nyawa kekasihnya. Diduga korsleting listrik, sebuah angkutan kota jurusan Pasar Anyar Salabenda ludes terbakar di Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Saat kejadian, angkot tersebut dalam keadaan kosong. Kobaran api ini terlihat melahap sebuah angkutan kota trayek 16 jurusan Pasar Anyar, Salabenda di Jalan Raya Cilebut, Kelurahan Sukaresmi, Kota Bogor, Senin lalu. Api dengan cepat membesar hingga langsung menjalar ke seluruh badan angkot yang sebelumnya tengah mengalami mogok. Petugas pemadam kebakaran datang mengerahkan 1 unit armada membuat proses pemadaman cepat dilakukan. Kebakaran ini terjadi saat angkot mengalami mati mesin lantaran kehabisan bensin. Usai diisi bahan bakar, lalu timbul percikan api hingga menyembur ke arah tangki bensin. Mogoknya di situ habis bensin, didorong ke sini. Di sini starter. Ya udah gitu. Pas melihat api, ya saya takut lari ke sana. Itu api cukup besar, Pak? Lumayan besar. Isi bensin, tiba-tiba di starter, terus selang dari karburator dicabut. Masih tetap di starter sama supir. Ya itu tadi ada korsleting listrik. Tiba-tiba ada api yang menyambar, bensin juga ternyata keluar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian mesin, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Saat kejadian, angkot dalam keadaan kosong. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Tidak kuat menanjak, 2 truk tronton terguling di tanjakan Batu Nunggul, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kabupaten Ciamis. Beruntung kedua sopir truk selamat. Truk bermuatan kain ini terguling di Jalan Raya Ciamis Banjar, Ciamis Senin lalu. Kejadian ini bermula saat truk yang melaju dari arah Bandung menuju Solo tak kuat menanjak di tanjakan Batu Nunggul. Akibatnya mesin truk mendadak mati dan sopir kehilangan keseimbangan hingga terperosok dan terguling di parit. Beruntung sopir truk selamat. Bawa kain dari mana mau ke mana? Ke Solo. Ke Solo. Itu bisa terguling itu kenapa nggak kuat nanjak atau gimana? Gara-gara mesin mati. Mesinnya mendadak. mati? Iya, mati mendadak. Tapi Bapak kondisi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Di sisi lain, sebuah truk pengangkut air kemasan juga nyaris masuk sungai akibat tak kuat menanjak. Mesin truk mati menyebabkan truk meluncur ke belakang. Truk baru berhenti ketika tertahan pepohonan bambu yang berada di pinggir jalan. Selip kupling, Pak. Selip kupling. Udah diganjal cuma nggak kuat. Malah mundur lagi ke belakang. Oh, sempat diganjal. Sempat diganjal. Malah naik ke ganjalnya. Jadi nggak kuat berarti ya? Curamnya tanjakan dan tikungan tajam membuat peristiwa serupa kerap terjadi di jalan ini. Para pengendara diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati agar tidak mengalami hal serupa. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Kecelakaan melibatkan sebuah minibus dan truk tronton terjadi di Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang. Sopir minibus sempat terjepit lantaran mobil ringsek tersangkut bagian belakang truk. Sebuah mobil minibus berwarna merah ringsek pada bagian depan dan tersangkut di bagian belakang truk tronton pengangkut batu bara. Bahkan pengemudi minibus terjepit di kabin mobil dalam kondisi lemas. Insiden kecelakaan ini terjadi di kilometer 168 Tol Cisumdawu, kawasan Rancakalong, Kabupaten Sumedang pada Senin lalu. Insiden berawal saat minibus dikemudikan oleh Muhammad Rizky Teddy Wijaya, warga Tanjung Sari, Sumedang, melaju dari arah Sumedang menuju Bandung. Minibus diduga hilang kendali saat mendahului hingga akhirnya menabrak bagian belakang truk tronton yang berada di depannya. Korban pun mengalami luka cukup berat dan masih dalam perawatan tim medis RSUD Sumedang.
Diduga pengemudi tidak konsentrasi dalam berkendara. Kemudian terjadi menabrak belakang sebelah kiri kendaraan dump truk Isuzu tronton, langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang dan dilakukan perawatan ya. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang untuk penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Setir sulit dikendalikan, sebuah truk akhirnya oleng dan menabrak 3 bangunan di Kabupaten Karawang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 rumah warga dan sebuah musola rusak parah. Sebuah truk oleng hingga menabrak 2 rumah warga dan sebuah musola di Jalan Raya Barat Bek, Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Selain itu, truk terguling juga merobohkan sebuah tiang listrik. Awalnya, truk yang melaju dari Tanjung Priuk menuju Pangkalan Karawang ini tak kuat menahan beban saat melewati jalan menurun. Ditambah lagi setir truk tak dapat dikendalikan, membuat truk kehilangan keseimbangan hingga menabrak bangunan milik warga. Oleng. Dia belok kanan terus. Oh, remnya itu ngeblong atau gimana? Enggak, katanya enggak. Ngantuk? Enggak. Apa? Katanya enggak. Nabrak rumah ini, Bu, ya? Iya. Berapa rumah, Bu? Ada 3. Sama ini sebelah musola. Oh, musola. 1. Posisi nanjak ya. Posisi hujan. Turun itu rem nggak nahan. Posisi setir nggak bisa ke kiri. Maunya nyerosot ke kanan terus. Itu tanjakan apa pudunan itu? Turunan Ya. Udah nanjak baru turun. Akibatnya, 2 rumah dan sebuah musola rusak parah. Sopir truk pun kini berada di Polsek Teluk Jambe Barat untuk diperiksa. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. Longsor tebing menutup akses jalan di Kampung Bojong, Bandung Barat. Akibatnya akses jalan terputus, sementara di Garut jalan beton yang nyaris ambles karena longsor segera diperbaiki. Longsor menutup jalan desa di Kampung Bojong, kawasan Tegal Koneng, Bandung Barat, Selasa pagi. Tidak adanya alat berat membuat proses evakuasi hanya menggunakan alat seadanya. Tertutupnya akses jalan sepanjang 20 meter dengan ketebalan tanah longsor hingga 1 meter membuat jalan tak bisa dilalui berbagai jenis kendaraan. Diduga longsor ini terjadi usai wilayah ini diguyur hujan selama 2 jam lamanya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa karena warga sudah mengungsi sebelum bencana terjadi. Dari pukul 18 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Katanya ada kampung yang terisolir, Pak. Ya, itu Kampung Babakan sama Tegal Koneng. Untuk Kampung Babakan itu total tidak ada akses jalan lain? Ya, nggak ada. Karena di sana kan itu jalan kan buntu. Selain memutus akses jalan, longsor juga menimbun sebuah rumah. Akibatnya dinding tembok rumah milik warga bernama Saipudin pun jebol. Menghindari korban jiwa, 3 keluarga diungsikan. BPBD Bandung mencatat ada 10 titik bencana ekstrim yang tersebar di beberapa kecamatan. Di Garut, Jalan Raya Banjarsari terancam ambles karena tembok penahan tebingnya longsor ditinjau Bupati Garut. Ia melihat kondisi jalan beton yang bagian tembok penahannya longsor sepanjang 15 meter. Karena rawan, jalan dialihkan menjadi 1 lajur. Bupati berjanji segera memperbaiki tembok penahan tebing sehingga jalur kembali bisa dilalui. Bupati memastikan Dinas PU segera memperbaiki kerusakan jalan karena sangat vital untuk masyarakat. Ya, longsor ini kan memang ini curam sekali ya. Jadi karena hujan terlalu deras, 1 hari 1 malam, yang longsornya hanya 15 meter ya. Kita tangani besok lah ya. Untuk langkah dari Pemda sendiri seperti apa? Besok ditanggulangi dan transportasi kan tetap berjalan ya. Kita lagi kontrol ke daerah Garut Selatan, tapi saya mohon masyarakat waspada dan hati-hati musim hujan. Ya, terima kasih. Sementara itu ada 8 titik longsor yang tersebar di wilayah Banjarwangi. Bantuan sosial akan diberikan bagi rumah yang terdampak hingga 25 juta rupiah. Muhammad Albas, Eko Setiabudi melaporkan dari Bandung Barat dan Garut.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebut Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat sudah berstatus waspada sejak 2011 lalu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebut Gunung Marapi sudah berstatus waspada sejak 2011 lalu. Selain itu, para ahli juga menjelaskan jika karakteristik dari Gunung Marapi sulit untuk diprediksi hingga tidak dapat menentukan kapan terjadinya erupsi. Masyarakat diimbau agar menjauhi zona aman dengan radius 3 km dari bibir kawah. Erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat memakan korban jiwa sebanyak 11 pendaki. Hingga saat ini masih ada 12 pendaki yang masih dicari. Level 2 dan rekomendasi 3 km udah bertahun-tahun. Tapi masih ada pendaki yang... Tahun 2017 juga ada kejadian seperti ini persis sama. Ya, ada pendaki. Dan yang tahun ini sebenarnya 7 Januari sampai 20 Februari pun ada erupsi gitu. Sebetulnya itu udah lebih kuat lagi kita untuk yakin ini gunung sedang tidak aman. Erupsinya kan memang jarang ya, 2 sampai 4 tahun sekali itu kan. Itu yang sulit menahan diri ya, karena jarang. Kalau sering mungkin orang akan selalu waspada.